Apa? Lagi sibuk apa sekarang? Aku syuting sinetron, terus Anak Jalanan, New Beginning yang di GTV itu udah setahun ya, alhamdulillah. Terus makanya ini lagi break, terus bisa syuting kuis. Gitu. Udah kayak enakan acting nih daripada nyanyi. Ya, aku malah udah jarang banget nyanyi, terus lagi asik acting, terus sama MC. Menyibukkan diri maksudnya untuk melupakan sesuatu kah atau seperti apa kak? Iya memang, aku menyibukkan diri, tambahan aku juga kuliah lagi. Aku kebetulan waktu itu kan belum sempat kuliah. Jadi aku kuliah S1, UT, ambil hukum. Kebetulan nanti Desember nanti ujian, 17-18 ujian. Nah kenapa baru kepikiran sekarang kak untuk kuliah S1 kak? Turunan Karena dikit kak? ada sesuatu hal yang aku tuju untuk 2024. Oh oke. Mau nyalek ke 2024 atau? Insya Allah kalau nggak ada halangan, nggak ada hambatan, jadinya majunya bukan terjun bebas, tapi majunya benar-benar sesuatu yang terplanning, benar-benar maju yang sesuatu yang ada isinya dan memang itu tiba-tiba kepikiran dari kepikiran itu, ini kita tahun 2022 ya, akhir tahun 2021 baru kepikiran. Kenapa akhirnya mau kak untuk terjun politik kak? Satu, ada opportunity-nya, yang kedua ada kesempatan, yang ketiga aku rasa aku mampu, kenapa enggak? Dan mampunya juga karena kan memang membekali diri gitu, jadinya bukan mampu yang terjun bebas gitu aja gitu. Jadi ya udah, why not? Ada kesempatan, ada kemampuan, why not gitu. Nah kan sudah merasa yakin nih untuk pembekalan dirinya, maksudnya kakak sudah seberapa besar sih maksud untuk dan ya maksudnya antusias lah untuk menyambut partai 2024 nanti. Kalau kita berbicara yakin atau enggak, itu harus yakin, tapi juga nggak boleh takabur. 1% ya tetap takdirnya Allah gitu kan. Yang penting 99% usaha aja dulu gitu. Kak memang belum puas gitu kak di acting kan, maksudnya sudah ke back di entertain, maksudnya sudah ada namanya gitu dan maksudnya sudah banyak pekerjaan juga sampai akhirnya ke politik gitu, selain maksud dan tujuan untuk masyarakat. Kenapa tuh kak? Berpikirnya ketika aku bisa berguna untuk orang banyak, kenapa enggak? Satu itu. Yang kedua, aku berpikirnya 10 sampai dengan 20 tahun ke depan untuk anak-anak sih, untuk anak-anak dan keluarga. Terjun ke politik apakah memang sudah bosan untuk jadi artis atau seperti apa? Enggak dong. Tetap aku nggak akan melupakan jati diri aku. Aku berangkat dari mana? Dari dunia entertain. Itu nggak akan aku lupain. Karena itu basic yang benar-benar aku dari hati cinta gitu. Jadi nggak akan mungkin aku bisa lupain aku dari mana. Tapi misalkan terpilih bakal melepas nggak? Kenapa? Kalau misalnya maju terus lolos bakal gitu. melepas mungkin semua. Itu pilihan yang sulit. Begitu sulit. Ada pertanyaan lain? Pas. Tapi kalau dari keluarga sendiri ada backgroundnya hukum kah? Background hukum nggak ada sih sebetulnya. Sebetulnya malah di bidang kedokteran. Tapi kalau dari keluarga mertua, kalau dari adik ipar aku ada memang. Tapi kalau dari keluarga aku sendiri sebetulnya nggak ada sih. Karena memang semenjak almarhum nggak ada, itu aku banyak bersentuhan dengan hukum gitu loh. Jadi aku rasa boleh juga nih untuk membekali diri aku perempuan, aku bisa harus melindungi diri aku sendiri, aku melindungi anak-anak gitu ya. Gimana caranya ya ambil kuliah apa ya lucu nih kalau ambil kuliah hukum, itu sih sebabnya berangkat dari belajar dari pengalaman yang bersentuhan dengan hukum, jadi aku ambil hukum. Takut nggak sih kak karena cewek speak up sendiri soal hukum? Sometimes ya, tapi kan nggak usah takut karena kan ada bekal buku, banyak berbagai informasi yang aku dapetin juga, kenapa harus takut? Kalau untuk keluarga ada background politik kak? Nggak ada, aku juga nggak tahu. Aku sempat banyak sharing sama mamaku, aku juga banyak ditentang sama mama gitu kan, tumben kenapa, terus kenapa baru sekarang, dari kemarin mana aja gitu, kamu yakin? Gitu kan, akhirnya tapi aku ditentang sama mama, justru itu aku berusaha untuk meyakinkan beliau gimana caranya aku nggak terjun bebas, aku membekali diri aku cuma minta restu sama mamaku, selebihnya udah mah please kasih aku restu lah, kan buat kita semuanya juga untuk kemaslahatan keluarga juga. Figur siapa yang maksudnya yang diidolain sama Kak Intan gitu di politik? Aku sebetulnya bukan orang baru. Ada satu sih dari bendera aku sendiri juga. Siapa kak? Ibu Lestari Murdija. Ibu Kenapa? RI, Wakil Ketua MPR RI kita. Oh, kenapa mengidolakan beliau kak? Karena beliau cancer survivor, Oke. wanita,
yang bisa balance antara pekerjaan, sekolah, ibu rumah tangga, itu luar biasa sih. Karena untuk membuat balance semuanya itu nggak gampang. Jadi aku sangat mengidolakan beliau. Bahkan aku kalau bertemu Ibu Reri itu selalu manggilnya Mama. Karena aku menganggap Mama dalam segala hal. Di usia beliau yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI, masih sempat sekolah, masih sempat untuk ngurus anak-anak, masih sempat ngurus keluarga. Dan itu bisa balance, bisa meluangkan waktu quality time dengan keluarga. Itu bukan hal yang gampang loh. Sedekat apa Kak sama Beliau. Dari 2018 aku bersama beliau, sering sharing sama beliau, bahkan ketika almarhum suamiku waktu itu sakit dan nggak ada, beliau banyak membantu. Sangat support system financial, support system mental, beliau sangat membantu. bicara tentang kuliah di umur sekarang, ada ketakutan atau agak sedikit gimana gitu kan? Malu ada sih, Iya. tapi lebih malu lagi kalau nggak sekolah. Lebih malu lagi nggak sekolah. Iya. Persiapan ujian sendiri seperti apa? Persiapan ujiannya aku udah searching sana sini udah pasti. Terus cetak kartu mahasiswa, cetak kartu ujian. Terus ini juga balik dari sini aku lagi mau ngerjain dua tugas mata kuliahku yang belum selesai, sama 1, 2, 3, 4, 5, 6 diskusi yang aku harus selesaikan. Dan terjun ke politik ini ada tergiur dengan dari partai apa yang nawarin kali atau apa? Ya, sekarang di partai apa Kak, kalau boleh tahu Kak? Aku sekarang di Partai Nasdem. Oh, Nasdem. Sebetulnya ada banyak partai lain juga yang memang menawarkan, tapi balik lagi kita seperti keluarga ada di partai itu. Di Partai Nasdem yang sekarang aku berdiri itu udah kayak rumah kedua. Jadinya aku merasa ikatan emosional aku lumayan dalam, lumayan kuat di Nasdem. That's why aku tetap bertahan dan aku percaya Nasdem akan terus mengawal aku, membimbing aku. Udah berapa tahun? Dari 2018, 19, 20, 4 tahun lebih lah ya. Dari semenjak ada almarhum sampai almarhum nggak ada. Oh, berarti memang bimbingan dari suami atau memang sebelumnya sudah kesimpung di situ? Oh enggak, jadi sebelumnya aku waktu itu dapat kesempatan itu dari Koko Bertrand. Koko Bertrand yang menawarkan. Terus udah gitu ya aku kan tetap sharing ya sama almarhum suami, karena kan beliau juga kan masih suami aku. Terus akhirnya beliau bilang bahwa ya go mam, dia bilang gitu, ini ada kesempatan. Terus kalau masalah kemampuan silahkan kamu belajar sesuai dengan kapasitas kamu. Terus silahkan ambil kesempatan itu. Saya nggak selamanya ada di samping kamu, saya nggak selamanya ada untuk terus melindungi kamu. Silahkan kamu belajar, karena kamu ibu. 99,9% anak pasti akan mencontoh ibu. Jadilah ibu yang pintar dan cermat. Go, take it. Tadinya aku nggak mau, tadinya aku nggak pede, karena dari mana urusannya kok bisa aku tiba-tiba ke situ gitu kan. Karena almarhum support, aku pede, akhirnya aku ambil. Dan sekarang aku memutuskan insya Allah 2024 aku akan lebih percaya diri lagi dibandingkan tahun 2018. Kan mungkin tahun depan kan mau sibuk berpolitik nih, mungkin masalah perjodohan, maaf nih kan, apakah sudah mengkehati lagi atau seperti apa gitu? Menyibukkan diri terus ya kan. Yang penting itu. Nggak bisa dijawab nih. Atau lagi dekat sama siapa? Aduh, Seleb turunan, seleb. Ya, Gipnya bocoran turunan. sedikit. pengen kabur gue rasanya. Kita lihat aja deh perjalanannya. Yang pasti tahun depan itu almarhum sudah 3 tahun tidak mendampingi aku. Aku tetap membuka diri kepada siapapun. Selebihnya jalanin dulu aja deh sebagai teman, gitu aja. Tapi udah ada sih, ada belum yang di itu lirik. Yang deketin ada nggak Kak? Ya. Banyak, Banyak banyak. sekali. Semua kalangan Kak, termasuk kalangan artis juga. Pak ini mancingnya ke situ. Nggak kan Pokoknya nanya, ada. kan nanya. Oh ada. Nah, kalau di mata kakak sendiri, Ko Bertrand seperti apa figurnya? Oh, kalau Bertrand mah udah temen artis pertama kali yang aku kenal dari tahun 1999, dan kita main sinetron pertama kali itu cuma nama Koko Bertrand doang. Jadi ya dia tahulah semua perjalanan aku dari gadis sampai Baik kan, 3 tahun menjalani peran sebagai orang tua tunggal,
gimana nih? Agak Kebetulan aku dibantu sama mamaku sama adekku, jadi support system aku juga kan aku ngerasa sangat kebantu banget, jadi aku nggak sendiri banget. Alhamdulillah, bonding tetap terjaga sama anak-anak. Ketika aku lagi nggak ada syuting, aku tetap meluangkan waktu dengan anak-anak, mendengarkan cerita mereka di sekolah, pertemanan, bahkan quality time bertiga. Itu pasti banget aku lakuin, dan bahkan sometimes aku ada ketakutan tersendiri ya kalau dia deket dengan nggak tahu akunya yang belum siap atau akunya yang jealous kalau dia lebih deket sama someone ya. iya Yeah. someone. Itu aku masih ada rasa jealous itu gitu loh, jadinya aku tetap akan buat bonding agak lebih erat ya sama anak-anak gitu. Jangan sampai dia tuh kayak ketergantungan gitu loh. Gak apa-apa deh ketergantungannya sama Mama Intan, tapi jangan ketergantungan sama someone itu gitu. Aku masih ada rasa itu, masih ada rasa jealous itu gitu. Jadinya sekarang aku biar gimana pun juga tetap aku kalau lagi nggak ada syuting, aku luangin waktu untuk jemput anak-anak, untuk antar anak-anak, untuk eskulnya juga pun aku perhatikan, mau kemana hayu. Jadinya tetap sih aku anak-anak nyawa aku, anak-anak support system aku yang bener-bener buat aku semangat kemanapun aku pergi. Kalau misalkan aku lagi down, kayak lagi pengen nangis, capek, aku cuma inget, oh anak-anak, aku harus semangat, aku harus bangkit. Udah cuma anak-anak doang yang buat aku semangat. Kak, 2-3 tahun pasca ditinggalkan suami, maksudnya masih punya keinginan untuk berumah tangga lagi, Kak? Ya, kita kan nggak tahu ya, jodoh, rezeki, maut, semua kan diatur sama Allah. Kalaupun memang ada orang yang terbaik buat nantinya menjadi pendamping hidup aku, sayang sama Intan, sayang sama anak-anak, bisa menerima kondisi Intan apa adanya dan keluarga, why not? Akhirnya bisa ikhlas mencari pengganti suami gitu. Gimana? Mencari pengganti figur, maksudnya pendamping kan suami sudah meninggal 3 tahun lalu gitu. Akhirnya bisa membuka diri gitu. Dalam titik apa sih waktu itu, Kak? Maksudnya pertanyaannya? Setelah berapa lama? Maksudnya kan setelah suami meninggal 3 tahun, setelah 3 tahun. Awal-awal kan berat. Betul. Sempat Kak Intan belum tahu nih apakah bisa untuk Baru kok, baru. baru mencoba kok, dan itu aja kadang-kadang masih suka ya enggak ya, iya enggak ya gitu. Masih gitu sih, masih ragu-ragu sih. Tapi anak-anak ini nggak minta papa. Anakku yang kedua, Abdullah itu lebih oke, dia bisa kayak, karena laki sih kali ya, jadi mencari temen. Kalau yang perempuan cewek, dia lebih kayak, aku nggak mau, aku ada papa baru lagi, dia bilang gitu. Bukan apa-apa, takutnya nanti kalau ada papa baru lagi, nanti mama punya baby, kita dilupain. Dia lebih takutnya ke arah situ, jealousnya itu doang. Selebihnya sih santai-santai aja sih. Karena memang juga mungkin melihat mamanya sibuk dengan bekerja, kuliah, jadi mereka kayak yang, kok mama nggak pernah ada cowok sih mah, kayak gitu. Anakku yang pertama yang suka nanya gitu. Jadi akhirnya ya jalanin dulu aja, nikmatin dulu aja. Tapi di lokasi syuting ada yang ini nggak sih? Yang mencoba Ada mendekati. perhatian, Oh iya. Yang membuat perhatian untuk ya. Maksudnya cinta lokasi? Iya, kayak gitu lah. Aku nggak pernah Nggak. cinta lokasi, aku nggak pernah bisa cinta lokasi. Kenapa, Kak? Nggak tahu, karena aku suka dengan cerita yang bervariasi, suka bertemu dengan orang banyak. Jadi kalau aku cerita atau cinta lokasi, pasti kan ceritanya itu aja. Jadi aku nggak suka. Jadi aku lebih suka orang yang bekerjanya, entah itu pegawai kah, entah itu dia punya perusahaan kah. Jadi kan ceritanya kita bisa nambah ilmu dari dia gitu kan. Jadi kayak nge-switch cerita gitu loh. Berarti Jadi aku memang nggak pernah cinta lokasi. Berarti memang menolak untuk kalangan selebriti kah atau seperti apa? Dari dulu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti di luar satu profesi itu ya, Kak? Oh, di luar. Berarti ada yang perhatian Intan dianggap bukan itu ya. Ya temen aja lah. Temen Kalau aja. temen satu lokasi ya itu temen aja lah. Siapa sih yang paling baik kalau di lokasi? Di lokasi yang paling baik siapa? Semuanya baik, asik semuanya. Iya. Nggak ada yang gimana sih, semuanya asik-asik aja. Kalau teman dari lingkungan Iya, kuliahan, Oh, kan UT. oh itu ya. UT. Jadinya kita bertemannya hanya di WAG doang, WhatsApp Oh, oke. grup doang. Selebihnya Siap. nggak pernah ketemu. Nanti ketemu pas ujian. Siap. Oke. Oke. Kak Intan.